warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subno Arif dari Forum News Network. Sejak kemarin tuh media massa dan media sosial menyoroti jawaban Presiden Jokowi atas kritik keras yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas. Anwar Abbas menyoroti soal ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Dia menyebutkan di depan Presiden bahwa 1% dari orang Indonesia itu menguasai 50% lahan di Indonesia. Anwar Abbas menyampaikan hal itu langsung di hadapan Presiden Jokowi ketika Jokowi membuka Kongres Ekonomi Umat yang kedua. Ini Kongres Ekonomi Umat ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Acaranya sendiri berlangsung tanggal 10 sampai 11 Desember. Nah, seperti apa sih bunyi kritik dari Buya Anwar Abbas ini? Karena berhasil membuat Presiden Jokowi sensi, atau kalau anak sekarang menyebutnya baper. Dan langsung Presiden Jokowi pada waktu itu membatalkan pidato secara tertulis yang sudah disiapkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa tugas negara kita menurut konstitusi adalah melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan adalah mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar dan menengah serta usaha kecil. Sementara mereka-mereka yang ada di level usaha mikro dan ultramikro itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal. Dan itu bisa kita lihat dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat memprihatinkan, itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar itu cuma besarnya hanya 0,01%, dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar. Usaha menengah besarnya adalah 0,09% dengan jumlah pelaku usaha 60.702 dengan total aset lebih dari 50 juta rupiah, dan usaha kecil besarnya 1,22% dengan jumlah pelaku 783.132 dan total aset di atas 50 juta rupiah. Jadi dari data ini ya kita ketahui bahwa total mereka-mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu ada di sekitar angka 1,32%. Atau lebih kurang kalau dilihat dari jumlah pelaku yaitu 849.334 pelaku usaha. Sementara jumlah usaha mikro dan ultramikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku, di mana total asetnya sama dan atau di bawah 50 juta rupiah. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Oleh itu kalau kita coba membuat gambar ya dari struktur dunia usaha yang ada saat ini di negeri kita,
maka dia akan terlihat seperti piramid. Ya, seperti piramid. Tetapi malah saya coba-coba gitu, seperti kubah Masjid Istiqlal. Jadi yang di tengah-tengahnya itu ya jadi kubahnya besar, lalu ada di tengah tiang, ya itulah dia usaha besar di situ, usaha menengah di situ, usaha kecil di situ. Sementara yang kubahnya besar itu, itulah dia usaha mikro dan ultra mikro ya. Nah tapi oke lah, kita cobakan saja ya, bentuknya seperti piramid ya. Di atas kecil, di tengah agak membesar, dan yang paling besar itu adalah di lapis bawah. Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu dia akan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Karena dia akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dari tahun ke tahun akan semakin tajam dan tajam. Dan hal itu tentu jelas tidak baik dan akan sangat berbahaya. Karena dia sangat potensial akan mengganggu stabilitas dan rasa persatuan serta kesatuan di antara kita sebagai warga bangsa. Di samping itu dari perspektif ekonomi tentu saja daya beli masyarakat kita secara agregat tidak akan bisa naik secara signifikan. Oleh karena itu dalam sambutan ini saya ingin mengusulkan agar pemerintah pertama ya memiliki affirmative action yang lebih kuat lagi, yang lebih besar lagi. Bukannya tidak ada affirmative action, sudah ada affirmative action. Cuma menurut saya untuk bisa merubah situasi ya, kita minta pemerintah supaya ya memiliki affirmative action yang jauh lebih hebat, lebih besar lagi dari yang ada hari ini ya. Yang bentuknya adalah berupa kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka yang ada di lapis bawah. Terutama mereka-mereka yang ada dalam kelompok usaha mikro dan ultra mikro, dengan membantu dan mendampingi serta memfasilitasi mereka dalam hal-hal yang terkait dengan permodalan, proses produksi, marketing, dan manajemen. Ini penting untuk kita lakukan agar bentuk dari struktur dunia usaha kita bisa bertransformasi ya. Dari bentuk seperti piramid kepada bentuk seperti belah ketupat. Di mana jumlah pelakunya seperti kita ketahui belah ketupat itu bentuknya seperti ini ya. Kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Nah, menurut Profesor Dr. B.J. Habibie, untuk di atas itu cukup 2%, di bawah 3%, dan di tengah-tengah itu 95%. Bila hal ini bisa terjadi dan bisa kita wujudkan, maka tentu daya beli masyarakat kita akan meningkat dengan tajam, sehingga apapun yang kita produksi di negeri ini, kalau itu dibutuhkan dan disukai oleh pasar, asal harganya kompetitif, maka tentu akan laku, sehingga hal demikian jelas akan bisa membuat ekonomi kita akan semakin menggeliat dan semakin berkembang dengan dinamis, sehingga kalau PricewaterhouseCoopers memperkirakan negara kita tahun 2040-2050 akan menjadi salah satu negara terbesar keempat di dunia, dilihat dari perspektif PDB-nya setelah Cina, Amerika, dan India, maka hal itu tentu akan bisa kita akselerasi dan kita percepat menjadi tahun 2030 atau 2035. Nah, dan kita memang sangat mengharapkan ya Pak Jokowi bisa meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk itu. Untuk itu kita benar-benar berharap pemerintah betul-betul bisa menseriusi masalah affirmative action ini. Untuk mendukung maksud dan tujuan tersebut, menurut saya kita harus membagi dan memekarkan dunia usaha kita dari dua kelompok besar ya. Selama ini kita membagi dunia usaha itu ke dalam dua kelompok besar, yaitu usaha besar dan UMKM. Kita rubah menjadi 3 kelompok agar mudah bagi kita untuk mendeteksi dan mengawasi serta mengevaluasi dunia usaha kita. Ketiga kelompok yang baru yang kami usulkan terus adalah pertama kelompok usaha besar, yang kedua adalah kelompok usaha menengah dan kecil, dan yang ketiga adalah kelompok usaha mikro dan ultra mikro. Mengapa menurut saya ini penting ya? Ya ini penting saya sampaikan karena banyak sekali para pihak yang menyatakan bahwa mereka katanya sudah sangat peduli terhadap UMKM. Padahal setelah kita lihat dan kita telisik ya, UMKM yang mereka bantu itu ternyata sebagian besar adalah usaha menengah dan usaha kecil.
Nah, sementara usaha mikro dan ultramikro boleh dikatakan nyaris tidak dan atau belum mereka tegur dan belum mereka sapa sama sekali. Oleh karena itu melalui kesempatan yang berbahagia ini di depan Pak Presiden dan Bapak Menteri Agama, saya atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan kalau saya ini salah itu kesalahan saya, bukan kesalahan Majelis Ulama Indonesia ya. Kritik Buya Anwar Abbas ini sebenarnya dari sisi substansi biasa saja. Ini banyak kan pengamat yang menyampaikan hal yang serupa, para aktivis lingkungan juga menyatakan hal yang serupa, bahkan lebih keras. Hanya saja kritik yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas kali ini itu menjadi berbeda karena disampaikan langsung di dalam sebuah forum yang di situ juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Di media sosial muncul berbagai caci maki terhadap Anwar Abbas karena dianggap terlalu nyinyir. Tapi sejak awal hal itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh Buya Anwar Abbas karena sebelum dia memutuskan untuk membacakan teks pidatonya, dia sudah menyatakan bahwa dia sudah diingatkan jangan bicara terlalu keras oleh Presiden Jokowi. Tetapi menurut Anwar Abbas, dia tetap menyampaikan itu karena dia tahu bahwa Presiden Jokowi dan juga Menteri Agama ini orang yang sudah kebal dengan berbagai kritik. Semestinya yang memberikan sambutan Pak Presiden adalah Bapak Ki Haji Miftahul Akhyar. Sampai tadi malam masih, tapi tadi pagi Buya Sekjen memberitahu saya bahwa kita tidak bisa datang. Oleh karena itu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau saya tidak ada masalah yang sangat penting, tentu pasti beliau akan hadir. Karena akan bersua dengan Presiden tercinta Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Ya tadi saya diingatkan Pak Jokowi, Pak Anwar Abbas ngomongnya jangan keras-keras. Apalagi tadi ketika ketemu sama Menteri Agama, ya beberapa teman langsung mengambil momen gitu kan. Ya saya rasa Pak Presiden sama Pak Menteri Agama adalah orang yang sudah kebal ya dengan apa. Bagi beliau kritik itu. Dan saya tadi malam Pak Presiden ketemu foto kita berdua. Makan siang soto di kantor PP Muhammadiyah. Waktu itu Pak Presiden masih jabatan Gubernur Jakarta. Dan itu saya simpan. Bagaimana reaksi dari Jokowi? Nah ini yang sangat menarik tadi karena saya menyebutnya Jokowi itu terlihat baper tuh. Coba mari kita ikuti bagaimana jawaban dari Presiden Jokowi. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang diterlantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai. Untuk saya cabut satu persatu. Yang diterlantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan.
sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya, saya pernah menawarkan ini waktu pertemuan di Persis di Bandung. Karena ada yang menanyakan juga masalah itu, saya jawab sama. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Karena saya juga punya bahan banyak, stok, tapi enggak saya buka kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Ya saya juga dipikir saya enggak kepikiran. Gini rasio waktu saya masuk 0,41 lebih. Kepikiran Bapak Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran. Jangan dipikir saya enggak kepikiran. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang. Silakan. Untuk apa? Tapi jangan menunjuk, Pak saya yang di Kalimantan saja. Jangan. Saya yang memutuskan, oh Bapak butuh 10.000 ya, saya berikan ada ini di Sumatera. Oh 50.000 saya ada ini di Kalimantan, silakan. Dengan sebuah visibility yang hitung-hitungan dan kalkulasinya jelas. Jangan sampai kita berikan, tahu-tahu diambil juga yang itu lagi. Dibeli yang itu lagi. Untuk apa saya memberikan konsesi kalau untuk itu? Dan itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali seperti itu terus. Akan banyak nanti bank tanah kita ini sudah ada yang mengomandani, akan banyak sekali yang kita cabuti. Ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, enggak. Masukkan ke sini, ke bank tanah. Baik itu HGU maupun HGB. Agar semua lahan yang kita miliki itu betul-betul produktif. Saya kira sebenarnya ini sangat menarik ya, ada dialektika bagaimana seorang tokoh ulama mengkritik seorang pemimpin langsung di hadapannya. Dan ini saya ingat nih, pada ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa jihad yang terbesar itu adalah menyampaikan kebenaran di depan seorang penguasa. Ada tambahannya sih sebenarnya, disebutkan bahwa yang dimaksud adalah penguasa yang zolim. Nah saya nggak tahu, saya tidak ingin menghakimi apakah Presiden Jokowi termasuk dalam kriteria itu, tapi saya cuma melihatnya bahwa ini adalah kritik yang dilakukan langsung di hadapan seorang kepala negara. Menariknya kan Presiden Jokowi juga menanggapinya, meskipun nadanya datar, tetapi saya kira dengan menyatakan bahwa oh itu bukan terjadi pada masa pemerintahan saya. Ini seolah-olah seakan Presiden Jokowi untuk menyatakan ini kritik nggak tepat dong sampaikan kepada saya, karena saya hanya mewarisi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kira-kira begitu logika yang saya tangkap dari pidato Presiden Jokowi. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya perlu kita catat, yang kita garis bawahi, bahwa meskipun dia menyatakan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa itu bukan tanggung jawab dia, tetapi dia menyatakan bahwa mulai bulan ini atau setidaknya paling lambat bulan depan, artinya tanggal 1 Januari 2022, dia akan kembali menyita beberapa HGU yang ditelantarkan. Dan ada juga Presiden menyatakan akan melihat daftar-daftarnya
HGU yang sudah kadaluarsa masanya, ya, karena itu biasanya ada HGU yang sampai 20 tahun, ada 30 tahun, dan itu nanti akan diambil oleh pemerintah untuk masukkan ke bank tanah. Dan dari bank tanah itulah tadi menurut Presiden pemerintah bisa membagi-bagikan kepada rakyat melalui ormas-ormas, termasuk melalui Majelis Ulama Indonesia. Ini janji dari Presiden Jokowi ya. Tolong dicatat apakah bulan ini akan ada pembagian tanah dari tanah yang disita dari HGU yang ditelantarkan tadi, atau kalau tidak bulan ini paling lambat sampai bulan depan. Ini karena bagaimanapun kan janji seorang presiden ini bisa dianggap sebagai janji politik yang harus dipenuhi. Nah, apakah sekali ini Presiden Jokowi akan memenuhi janji-janjinya? Karena banyak sekali kan kita mencatat janji-janji politik Presiden Jokowi yang sampaikan pada pemilu itu sampai sekarang belum terrealisir. Nah, kali ini apakah kita juga akan mendapatkan semacam PHP, jadi semacam harapan palsu saja, atau betul-betul janji yang akan ditunaikan oleh Presiden Jokowi? Karena sekali lagi pemilikan lahan yang timpang itu bisa menimbulkan persoalan sosial yang sangat serius di masa yang akan datang. Saya Hersubno Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.